Tentara Amerika Serikat ditangkap oleh Rusia, jadi tawanan perang Ukraina. Dua orang tentara Amerika Serikat ditangkap Rusia, jadi tawanan perang di medan perang Ukraina. Penangkapan ini merupakan penangkapan pertama kalinya bagi tentara sukarela Amerika Serikat yang bertempur di Ukraina. Diberitakan The Sun, kedua tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang itu adalah Alexander Drucker dan Andy Huyn. Keduanya dilaporkan ditangkap oleh pasukan Rusia di luar kota timur laut Kharkiv minggu lalu. Menurut The Telegraph, sukarelawan perang itu dilaporkan bersama dengan unit tentara Ukraina sebelum mereka ditangkap. Narasumber The Telegraph mengungkapkan bahwa mereka telah ditangkap setelah bertemu dengan pasukan besar Rusia selama pertempuran pada 9 Juni. Kami sedang menjalankan misi dan semuanya menjadi benar-benar gila dengan intel yang buruk, katanya kepada outlet tersebut. Kami diberitahu bahwa kota itu bersih ketika ternyata Rusia sudah menyerangnya. Mereka turun ke jalan dengan 2 tank T-72 dan beberapa BMP-3 dan sekitar 100 infanteri. Satu-satunya yang ada di sana adalah regu 10 orang kami, urai. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pasukan telah mengatur posisi pertahanan, di mana Drucker dan Huyn menembakkan granat berpeluncur roket ke kendaraan Rusia, menghancurkannya. Namun langkah itu menarik perhatian tank Rusia yang melepaskan tembakan ke arah mereka. Beberapa saat kemudian, tank itu dinonaktifkan oleh ranjau anti-tank, tetapi tentara Amerika menghilang dalam kabut pertempuran saat ketakutan meningkat tentang penangkapan mereka. Skuadron meluncurkan misi penyelamatan untuk mencari orang Amerika, mengirim drone dan tim pencari di darat tetapi tak menemukan keduanya. Dia mengatakan kecurigaannya dikonfirmasi malam itu ketika sebuah pesan muncul di saluran Telegram Rusia yang mengklaim bahwa 2 prajurit Amerika telah ditangkap di dekat Kharkiv. Terlalu kebetulan jika hal itu terjadi, sebaliknya kami adalah satu-satunya orang Amerika yang bertempur di daerah ini, kata pria itu kepada The Telegraph. Drucker merupakan penduduk asli Tuscaloosa, Alabama. Ia sebelumnya bertugas di Angkatan Darat AS di Irak. Ibunya bernama Lois mengatakan kepada bahwa dia berjuang untuk memiliki pekerjaan tetap setelah kembali dari luar negeri. Ia mengklaim putranya menderita PTSD. Sementara Huyn merupakan penduduk asli California, tinggal di daerah lembah Tennessee, Alabama dan sebelumnya bertugas di Marinir AS. Rekannya Joy Black mengatakan bahwa dia telah menerima telepon dari rekan-rekan Huyn pada hari Senin yang mengatakan bahwa dia telah hilang. Saya diberitahu bahwa mereka tidak membuat titik pertemuan mereka. Katanya menambahkan bahwa beberapa pencarian drone tidak menemukan jejak tentang dia. Black mengatakan gagasan menjadi sukarelawan telah ada di benak Huyn sejak hari pertama invasi Rusia pada 24 Februari. Dia berkata kepada saya, mereka menyerang dengan 60 batalion, apakah Anda tahu berapa itu? Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tapi dia membaca sebuah cerita tentang pemuda Ukraina yang harus bertarung segera setelah mereka berusia 18 tahun. Dan dia merasa dia harus mencoba membantu, katanya. Saya mencoba membujuknya untuk tidak pergi, tapi saya pikir pikirannya sudah bulat. Saya bisa melihat bagaimana hal itu menggerogoti dia. Akhirnya dia meminta maaf kepada saya dan mengatakan dia benar-benar harus pergi. Dia tidak memberitahu saya apapun tentang operasi yang dia lakukan minggu lalu karena dia tidak ingin menakuti saya. Aku hanya ingin dia kembali dengan selamat, ujarnya. Volodymyr Zelensky memberikan pernyataan peringatan bahwa adanya kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat menggunakan senjata nuklir taktis dalam perangnya di Ukraina. Presiden Ukraina tersebut memperingatkan tidak hanya untuk negaranya namun juga seluruh dunia. Tidak hanya saya Ukraina namun seluruh dunia. Semua negara harus khawatir karena itu bisa jadi kebenaran, kata Zelensky. Zelensky juga menyebut adanya kemungkinan Putin menggunakan senjata kimia untuk berperang. Lantaran menurutnya Putin tidak menghargai kehidupan rakyat. Kita harus berpikir untuk tidak takut tetapi bersiaplah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk Ukraina. Tidak hanya untuk Ukraina tetapi untuk seluruh dunia, saya pikir. Dikutip dari CNN, Zelensky tetap berada di Ukraina selama 50 hari perang dengan Rusia. Rakyat dan pasukan Ukraina pun teguh menolak upaya Kremlin untuk merebut Kiev dan memaksa Rusia untuk memfokuskan kembali upaya perangnya di wilayah timur dan selatan negara itu, di mana Ukraina mengantisipasi eskalasi yang signifikan. Rusia pun dilaporkan telah menembakkan rudal jelajah ke pinggiran Kiev dan masih
mempertahankan kemampuan untuk menargetkan ibu kota Ukraina dengan persenjataan jarak jauh. Sementara itu, para pejabat AS telah memperingatkan jika Putin disudutkan, bisa saja Putin beralih ke penggunaan senjata nuklir taktis di Ukraina. Direktur CIA Bill Burns mengatakan pada hari Kamis bahwa CIA mengamati atas kemungkinan itu sambil menekankan bahwa AS belum melihat tanda-tanda bahwa Rusia sedang bersiap untuk mengambil langkah senjata nuklir. Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir hasil rendah, katanya. Diketahui salah satu kapal perang Angkatan Laut Rusia yang paling penting tenggelam di Laut Hitam minggu ini. Dikatakan Ukraina sebagai akibat dari serangan rudal, sementara Rusia mengklaim itu karena kebakaran yang disebabkan oleh peledakan amunisi. Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan pada hari Jumat bahwa 2 rudal Neptunus Ukraina telah menghantam Moskow, dan seorang pejabat Amerika mengatakan bahwa serangan dan penenggelaman kapal berikutnya adalah akibat dari rudal Ukraina. Terlalu kebetulan jika hal itu terjadi, sebaliknya kami adalah satu-satunya orang Amerika yang bertempur di daerah ini, kata pria itu kepada The Telegraph. Drake merupakan penduduk asli Tuscaloosa, Alabama. Ia sebelumnya bertugas di Angkatan Darat AS di Irak. Ibunya bernama Lois mengatakan kepada bahwa dia berjuang untuk memiliki pekerjaan tetap setelah kembali dari luar negeri. Ia mengklaim putranya menderita PTSD, sementara Hun merupakan penduduk asli California, tinggal di daerah lembah Tennessee, Alabama, dan sebelumnya bertugas di Marinir AS. Rekannya Joy Black mengatakan bahwa dia telah menerima telepon dari rekan-rekan Hun pada hari Senin yang mengatakan bahwa dia telah hilang. Saya diberitahu bahwa mereka tidak membuat titik pertemuan mereka. Katanya menambahkan bahwa beberapa pencarian drone tidak menemukan jejak tentang dia. Black mengatakan gagasan menjadi sukarelawan telah ada di benak Hun sejak hari pertama invasi Rusia pada 24 Februari. Dia berkata kepada saya, mereka menyerang dengan 60 batalion, apakah Anda tahu berapa itu? Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tapi dia membaca semua cerita tentang pemuda Ukraina yang harus bertarung segera setelah mereka berusia 18 tahun. Dan dia merasa dia harus mencoba membantu, katanya. Saya mencoba membujuknya untuk tidak pergi, tapi saya pikir pikirannya sudah bulat. Saya bisa melihat bagaimana hal itu menggerogoti dia. Akhirnya dia meminta maaf kepada saya dan mengatakan dia benar-benar harus pergi. Dia tidak memberitahu saya apapun tentang operasi yang dia lakukan minggu lalu, karena dia tidak ingin menakuti saya. Aku hanya ingin dia kembali dengan selamat, ujarnya. Volodymyr Zelensky memberikan pernyataan peringatan bahwa adanya kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat menggunakan senjata nuklir taktis dalam perangnya di Ukraina. Presiden Ukraina tersebut memperingatkan tidak hanya untuk negaranya namun juga seluruh dunia. Tidak hanya saya Ukraina namun seluruh dunia. Semua negara harus khawatir karena itu bisa jadi kebenaran, kata Zelensky. Zelensky juga menyebut adanya kemungkinan Putin menggunakan senjata kimia untuk berperang. Lantaran menurutnya Putin tidak menghargai kehidupan rakyat. Kita harus berpikir untuk tidak takut tetapi bersiaplah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk Ukraina. Tidak hanya untuk Ukraina tetapi untuk seluruh dunia, saya pikir.